Alhamdulillahilladzi ja'ala dinal Islam dinar rahiman bi rahmatil lil alamin bi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ataqa raqabatan ataqallahu bikulli udwin minha udwan min a'dha'ihi minan nar hatta farjahu bi farjihi. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah, karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni menjalankan sholat Jumat berjamaah. Semua ini patut kita syukuri karena mungkin ada di antara saudara kita yang berbaring, tidak bisa berjalan, tidak bisa berucap. Mereka ingin seperti kita, ingin sholat berjamaah, ingin bersama-sama kita mendengar dan menyaksikan dan melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat beriring salam, mari kita sanjungkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin wal mursalin, pamungkasnya para nabi dan rasul, yang kita berharap kelak kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, khatib berwasiat wabil khusus pada diri khatib sendiri dan pada umumnya kepada jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam arti imtitsalu awamirihi wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan takwa inilah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbekal takwa inilah yang akan menentukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat Jumat yang berbahagia, Islam hadir memberikan rahmah bagi semesta alam. Salah satu rahmah kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam adalah bagaimana membebaskan, memerdekakan manusia yang termarginalkan. Dalam sejarah kita melihat bagaimana masa-masa jahiliyah perbudakan merajalela. Bagaimana perbudakan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi mereka yang tidak merdeka atau tidak dimerdekakan. Maka sebelum adanya deklarasi universal hak asasi manusia pada abad 20, tepatnya 10 Desember 1948, pada abad 6 pada saat Islam hadir di Saudi, pada saat Islam hadir di Mekah, salah satu yang menjadi perhatian adalah bagaimana kemudian orang-orang yang belum merdeka, para budak dimerdekakan. Maka ada banyak cara yang dilakukan oleh Islam. Pembebasan budak tidak sekaligus dilakukan oleh Islam, tapi secara gradualistik, secara bertahap. Apa saja yang dilakukan? Yang pertama adalah Islam mengatakan bahwa budak adalah manusia seperti kita, yang harus kita hargai, yang harus kita hormati, yang harus kita sayangi.
Maka suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati Abu Dzar, di mana Abu Dzar mencela seorang laki-laki yang ibunya adalah seorang budak. Abu Dzar dinasihati oleh Rasulullah. Apa yang katakan oleh Rasulullah? Inna kamrun fika jahiliyah, ikhwanukum khwalukum, ja'alahumullah ta'ta aidikum, mimman kana akhu tahta yadihi, fal yut'imhu mimma yakul, wal yulbisu mimma yalbas, wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, fa in kallaktumuhum fa'inuhum. Rasulullah SAW menyatakan kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, inna kamrun fik jahiliyah, sesungguhnya apa yang kau katakan itu adalah perilaku jahiliyah, di mana perilaku jahiliyah menganggap seorang budak adalah sesuatu yang tercela. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, ikhwanukum khalukum, ja'alallahu ta'ta aidikum, sesungguhnya kekuasaan yang ada di depanmu itu sebenarnya adalah Allah telah menjadikan kekuasaan itu padamu. Maka kata Rasulullah, mimman kana akhu tahta yadihi, maka barang siapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, fal yut'imhu, maka berilah ia makan mimma yakul, dari apa yang ia makan. Berilah budak itu seperti layaknya kita makan, berilah makan budak itu. Wal yulbisu mimma yalbas, dan berilah pakaian sebagaimana memberikan pakaian yang dipakai oleh majikannya. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan janganlah kau bebankan budak itu dari apa yang ia tidak menyukainya. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum, apabila engkau membebankan budak tersebut, maka bantulah budak jika memang ia tidak mampu. Hadirin salat Jumat yang berbahagia, inilah ajaran Rasulullah. Bagaimana kemudian seorang budak pada masa jahiliyah dianggap terhina, tercela. Islam hadir bahwa budak itu sama dengan kita adalah hamba Allah. Budak itu adalah ciptaan Allah. Maka kala engkau makan, berilah makan budak itu seperti engkau makan. Apabila kau berpakaian, berilah budak itu layaknya engkau berpakaian. Apabila kau ingin memberikan beban pekerjaan yang berat, sekiranya budak itu tidak mampu, maka bantulah budak itu untuk bekerja. Hadirin salat Jumat yang berbahagia, inilah langkah awal yang dilakukan oleh Islam, bagaimana kemudian perilaku perbudakan itu secara gradualistik dihilangkan. Adalah yang pertama, bagaimana memanusiakan budak layaknya manusia pada umumnya. Hadirin salat Jumat yang kedua, ya salat Jumat rahimakumullah. Langkah yang kedua dilakukan oleh Islam adalah selain memanusiakan manusia layaknya pada manusia umumnya, yang kedua adalah bagi mereka yang berdosa, yang melanggar ajaran agama Islam, maka punishment yang diberikan oleh Allah kepada orang itu salah satunya adalah membebaskan budak. Sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 92, wa ma qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabah mu'minah wa diyatu musallama ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Apabila telah membunuh seseorang kepada orang mukmin karena kesalahannya, maka bebaskanlah seorang budak dan berilah diat yang diserahkan kepada keluarganya kecuali keluarganya tersebut menyedekahkannya. Hadirin salat Jumat yang berbahagia, ini adalah langkah taktis strategis yang dilakukan oleh Islam. Bagaimana seseorang yang bersalah di dalam Islam, dia membunuh dengan disengaja, maka salah satunya adalah ia harus membebaskan budak, selain dia memberikan diat kepada orang yang karena menjadi korbannya, memberikan diat kepada keluarganya. Selain itu tadi, bagaimana kemudian membebaskan budak. Bahkan di dalam ajaran Islam juga, pada saat itu barang siapa yang berhubungan suami istri pada saat bulan Ramadan,
maka salah satunya adalah fatahriru raqabah, membebaskan budak. Punishment ini, sanksi ini yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam adalah salah satu upaya bagaimana kemudian perbudakan secara bertahap dihilangkan di dalam ajaran agama Islam. Hadirin sholat Jumat rahimakumullah, langkah yang ketiga adalah barang siapa yang membebaskan budak, maka itu menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man ataqa raqabatan", barang siapa yang memerdekakan budak, ataqallahu bikulli 'abdin minha 'udwan min a'dha'ihi minan nar, maka Allah membebaskan dari seluruh anggota tubuhnya sebagaimana anggota tubuh budak yang ia memerdekakannya, apa yang Allah bebaskan, minan nar, maka Allah bebaskan dari api neraka. Maka hadirin rahimakumullah, dengan langkah yang ketiga ini, bagi seseorang yang ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yang ingin bebas dari api neraka pada saat itu adalah bagaimana seorang muslim mampu membebaskan budak, sehingga dengan membebaskan budak ia terbebas dari api neraka. Maka tidak heran pada saat itu seperti Bilal bin Rabah adalah bekas budak kemudian menjadi hamba Allah yang taat beribadah kepadanya. Salah satu hamba Allah yang dijadikan sebagai ikonik bagi orang yang berazan memanggil panggilan Allah, yang kemudian disebut dengan Bilal. Bilal ini adalah sahabat Nabi, seorang warga kulit hitam yang kemudian diangkat derajatnya, dibebaskan dari perbudakan kemudian menjadi orang yang merdeka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sholat Jumat yang berbahagia, alhamdulillah berkat perjuangan Islam bagaimana kemudian membebaskan budak di dalam Islam, hari ini tidak ada perbudakan. Hari ini sudah dihapus perbudakan. Hanya saja nilai-nilai Islam terkait dengan perbudakan perlu kita terapkan. Salah satunya adalah bagaimana memanusiakan orang lain, memanusiakan mereka yang di bawah kita, memanusiakan mereka yang bekerja di bawah kekuasaan kita. Bagaimana kemudian kita menghargai dirinya sebagaimana kita ingin dihargai sebagai manusia. Karena itulah di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Tahukah engkau apa itu jalan berliku? Jalan berliku tersebut adalah membebaskan budak. Hadirin sholat Jumat yang berbahagia, pada khutbah yang kedua mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang menghargai sesama kita, pribadi yang menghargai eksistensi kita sebagai manusia, dan pribadi yang memanusiakan manusia yang lain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Hannan ya Mannan ya badi'as samawati ya dzal jalali wal ikram wa ya muyassir mu'assir yassir umurana ya Allah, yassir umurana ya Rahman, yassir umurana ya Rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'udzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru alladzi yadhkurukum washkuru ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.